Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Istiqomah dari Prodi PGSD kelas 01 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari 12 teori matematika. Baiklah, yang pertama yaitu ada teori Piaget. Yang kedua ada teori Brunner, yang ketiga ada teori belajar Dirichlet, yang keempat ada teori belajar Van Heers, yang kelima ada teori belajar Brunner dan Van Heers dan Engels, dan yang keenam teori Gange, yang ketujuh ada teori Ausubel, yang kedelapan ada teori Baruda, yang kesembilan ada teori Vygotsky, yang ke-10 ada teori Skim, yang ke-11 ada teori Skinner, dan yang terakhir ada teori belajar Law of Effects atau teori belajar Trondike. Ya, yang pertama yaitu teori Piaget. Tahap perkembangan berpikir anak ada 4 bagian, ada 4 tahapan. Yang pertama sensorik motorik, yang kedua operasional konkret, yang ketiga ada operasi konkret, dan yang keempat ada operasi formal. Contohnya, saya akan memberikan memberikan suatu objek, semisal 10 bola kuning, 5 bola warna biru, 2 bola berwarna putih. Nah, ketika anak ditanya, manakah bola yang lebih banyak, warna apakah bolanya? Nah, anak akan menjawab, bola berwarna kuning yang berjumlah 10 bola. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teori Brunner. Contohnya, langsung ke contohnya saja. Kalau saya memberikan sebuah contoh, mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Misal 3 pensil dan 2 pensil itu berjumlah 5 pensil. Kita gambarkan sebuah pensil yang beneran, kita kasih tunjuk pensil beneran. Itu teori Brunner yang bertahapan enaktif atau tahap kegiatan. Yang kedua, tahap ikonik seperti ini atau bayangan, gambaran bayangan. Nah, kita memberikan gambaran di papan tulis sebuah pensil 3 dan 2. Nah, itu dijumlahkan hasilnya 5 buah pensil. Sedangkan kalau tahap simbolik itu hanya menggunakan lambang bilangan saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, tahap belajar Dirichlet. Semisal saya memberikan contoh kan, 20 anak sedang ada di lapangan dan 2 di antaranya sedang sakit, ia di dalam kelas. Nah, jadi penjumlahannya kita tulis 20 dikurang 2 sama dengan 18 anak. Itu contoh dari teori Dirichlet. Dan selanjutnya kita akan berada di teori Van Heers yang menggunakan 5 tahapan tadi. Semisal guru memberikan materi persegi panjang. Nah, tahap pertama kita perkenalkan sebuah benda persegi panjang itu. Kita misalkan sebuah kotak pensil, dan selanjutnya kita analisis apa itu kotak pensil persegi panjang itu, sifat-sifatnya apa, rumusnya apa, pengertian dari persegi panjang itu apa. Nah, terus kemudian kita simpulkan semuanya, kita cari tahu, kita beri soal anak biar anak mengerti. Dan selanjutnya tahap Brunner dan Van Engels, yaitu tahap Brunner dan Van Engels itu semisal kan ada dua contohnya, siswa belajar dengan pemahaman dan siswa belajar dengan menghafal. Sekarang kita akan memberikan contoh teori
Brownell dan Van Engels. Misal dengan belajar dengan menghafal. Belajar dengan menghafal kita beri contoh 15 ditambah 11. Langsung saja kita jumlahkan bertambah, jadinya 26. Jika belajar dengan pengertian, ini contoh yang pengertian ya, nomor 2. Kita kasih 15 juga ditambah 11. Kita jumlahkan seperti ini. 10 ditambah 5 ditambah 10 lagi ditambah 1. Kemudian 10 dengan 10. Kita jumlahkan 10 ditambah 10 dan 5 kita tambahkan dengan 1. Jadinya ini kita tambahkan 20 dan ini kita tambahkan 6. 26. Ini jika belajar dengan menghafal, ini belajar dengan pengertian. Selanjutnya teori belajar Gangge. Kita berikan contoh ya dengan teori belajar Gangge. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahap. 8 tahap ya Gangge itu. Kita berikan contoh ya. Semisal gini ya. Tahap belajar isyarat sikap. Guru kepada anak didik itu seperti apa? Proses belajarnya itu bagaimana? Kemudian anak bisa menerima dan bisa menelaah pelajaran yang disampaikan guru itu bagaimana? Terus respon si anak itu bagaimana? Setelah itu, jika responnya baik, guru memberikan soal kepada anak. Anak disuruh mengerjakan. Setelah selesai, anak disuruh maju persatu. Atau salah satu anak atau dua salah satu di antara mereka disuruh maju untuk menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan tadi. Setelah itu, mana yang benar, mana yang salah, guru harus bisa menerima. Setelah itu semuanya selesai, guru tidak boleh memarahi siswa yang salah, tetapi harus diarahkan sesuai dengan arahnya. Guru harus selalu memberikan semangat kepada anak. Setelah itu, guru harus menjelaskan kembali jika si anak kurang mengerti tentang apa pelajaran yang telah disampaikan. Oke, setelah itu teori Ausubel. Kita berikan contoh, misal Andi memiliki 2 kotak mainan. Setiap kotak memiliki 3 bungkus kelereng. Berapa jumlah kelereng Andi tersebut? Nah, kita menghitung ya, tadi kan 3 ditambah 3 dikali 4. 3 kelereng kan? 3 bungkus kelereng dikali 3 juga dikali 4. Lalu 2 bungkus kelereng ambil 3 dikali 4. Jadi ini dikalikan semua, hasilnya 24. Yang ke-8, teori Baruda. Kita beri contoh. Sebagai guru, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik. Seperti misal cara berpakaian yang sopan, tutur kata yang baik di rumah maupun di sekolahan, karena guru sangat diikuti oleh siswanya. Terus yang ke-9, teori Vygotsky. Contohnya ya, faktor perkembangan anak tidak hanya di sekolahan saja, tetapi faktor perkembangan anak, pertumbuhan anak ada di lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga terdekat. Oleh karena itu, jika lingkungannya buruk, pasti akan berdampak buruk juga kepada anak. Jadi, seorang orang tua harus bisa memahami anak, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan bisa menunjukkan arahnya tersebut kepada anak. Selanjutnya yang ke-10, teori SKIM. Teori SKIM terjadi menjadi 2, konkret dan abstrak. Nah, dan konkret dengan abstrak ini terbagi lagi menjadi 2, instrumental pemahaman dan rasional pemahaman. Kalau instrumental pemahaman
itu hafalan. Siswa dituntut untuk menghafalkan. Tetapi yang kedua itu rasional pemahaman. Rasional pemahaman itu bermakna siswa dituntut mengerti apa artinya sebuah sumber belajar, bukan hanya menghafalkan saja, tetapi selalu diingat-ingat. Teori yang ke-11 yaitu teori Skinner. Teori Skinner itu penguatan. Kita tulis ya, penguatan. Penguatan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu positif, berdampak positif kepada anak, dan berdampak negatif kepada anak. Positif itu seperti melakukan pujian, motivasi kepada anak. Tetapi jika negatif itu, kita berikan teguran, sapaan, atau sanksi. Sanksi kepada anak. Sanksi di sini bukan berarti sanksi fisik ataupun sanksi yang bisa memberatkan anak, tetapi sanksi di sini mempunyai arti sendiri agar anak tidak mengulangi kesalahan tersebut, seperti disuruh menyapu, mengepel, menghafalkan lagu, menghafalkan perkalian. Itu sanksi yang dimaksud di sini. Yang kedua, yang terakhir, teori belajar Trondike. Trondike itu dibagi menjadi dua juga. Ada berhasil dan gagal. Berhasil itu kepuasan, keputusan. Mereka mempunyai kepuasan melakukan sebuah keputusan, dan mereka senang melakukan keputusan itu, dan sukses. Tetapi jika gagal, mereka tidak puas dan melampiaskan. Jadi, guru harus bisa memahami karakter semua siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dan keliru, saya mohon maaf. Saya benar-benar mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.